Bapak selalu menyampaikan kondisi stok pangan kita, cadangan beras pemerintah cukup. Ya. Tapi di dalamnya itu ada 400.000 ton lebih, ya, beras yang sudah busuk. 3.400 itu adalah pengadaan dalam negeri tahun 2019. 1.400 itu pengadaan udah dari impor. Apa artinya? Ada manajemen yang keliru, yang sampai hari ini tetap dibiarkan, yang berakibat bahwa pengadaan beras yang dilakukan oleh Perumbulok itu akhirnya akan menjadi juga disposal. Ini uang rakyat. Ada 3 kerugian, Pak, kalau itu dibiarkan. Pertama, beban APBN juga sangat tinggi. Yang kedua, Bapak juga menjadi beban pengelolaan, ya, harus dikelola itu. Yang ketiga, gudangnya tidak bisa dipakai untuk menyimpan beras-beras yang memang layak untuk dikonsumsi oleh rakyat. Berasnya sudah tidak bisa dikonsumsi. Apakah kita akan tega beras-beras yang sudah tidak layak huni itu akan diberikan kepada orang-orang yang sedang membutuhkan saat kalau memang terjadi bencana alam? Persoalannya karena pemerintah tidak hadir. Bagaimana mengatasi persoalan turunnya harga? Dalam rangka menghadapi, ya, pengusaha besar yang menggunakan sistem kartel dalam melakukan bisnis ayam, khususnya daging ayam. Semuanya dikuasai oleh Samsung, dikuasai oleh Kompit. Pemerintah membiarkan. Mestinya Perumbulok yang tampil berhadapan sama mereka demi rakyat. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Pak Kabulok beserta jajaran, Pak Ketua dan rekan-rekan anggota. Yang pertama-tama izinkanlah saya sebagai pribadi dan mewakili fraksi PDI Perjuangan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Pak Kabulok, ya, dari waktu ke waktu Pak pimpinan, ya, setiap kita ketemu dengan Bapak, persoalan yang muncul itu yaitu tentang persoalan cadangan beras pemerintah, tentang piutang, tentang utang, ya. Oleh karena itu saya ingin clear persoalannya Pak pimpinan, ya. Kalau ingin clear, saya ingin mengajak mari kita kembali dulu kepada peraturan perundang-undangan, ya. Peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2003 menempatkan Bulog sebagai badan usaha milik negara, ya. Kemudian di pasal 3 ayat 1-nya, tugas dan wewenang yang diberikan oleh pemerintah kepada Perumbulok adalah untuk menyelenggarakan usaha logistik pangan pokok dan usaha-usaha lainnya. Itu. Kemudian sifat usahanya, pasal 6 ayat 1, ya. Sifat usaha Perumbulok itu adalah memberikan pelayanan yang bermanfaat bagi umum dan memupuk keuntungan. Itu. Kemudian pasal 6 ayat 2B-nya ada penugasan khusus dari pemerintah untuk mengendalikan harga pangan dan cadangan beras pemerintah. Kalau kita mencermati peraturan perundang-undangan ini, artinya apa? Apa yang selalu kita bicarakan tentang cadangan beras pemerintah, itu kan sebagian daripada ruang lingkup tugas dan tanggung jawab Perumbulok saat ini. Oleh karena itu tadi juga diangkat bahwa Perumbulok sudah rugi 1 triliun. Ya, saya berharap juga disampaikanlah pada kami ini neraca keuangannya, ya, supaya secara totalitas kami ingin tahu bagaimana kondisi usaha yang dijalankan oleh Perumbulok ini. Kemudian yang ingin kami sampaikan pada kesempatan ini, Pak Kabulok, ya,
Bapak selalu menyampaikan kondisi stok pangan kita, cadangan beras pemerintah cukup. Ya. Tapi di dalamnya itu ada 400.000 ton lebih, ya, beras yang sudah busuk. Ya, impor tahun 2019, pengadaan dalam negeri tahun 2018, dan pengadaan dalam negeri tahun 2019. Kami kemarin dalam reses mengunjungi di kantor Bulog di Majalengka. Ya. Ada 5.000 beras di gudang itu ya sudah tidak layak dikonsumsi. 3.400 itu adalah pengadaan dalam negeri tahun 2019. 1.400 itu pengadaan dari impor. Apa artinya? Ada manajemen yang keliru yang sampai hari ini tetap dibiarkan, yang berakibat bahwa pengadaan beras yang dilakukan oleh Forum Bulog itu akhirnya akan menjadi juga disposal. Ini Pak Ketua yang harus disimpulkan, ya, untuk dirubah manajemen pengelolaan cadangan beras pemerintah itu. Forum Bulog yang saya menyimpulkan menantikan bagaimana busuk baru ditagih. Ini uang rakyat, ya. Oleh karena itu, bagaimana solusinya agar barang-barang busuk itu segera dikeluarkan. Ada 3 kerugian, Pak, kalau itu dibiarkan. Pertama, beban APBN juga sangat tinggi. Yang kedua, Bapak juga menjadi beban pengelolaan, ya, harus dikelola itu. Yang ketiga, gudangnya tidak bisa dipakai untuk menyimpan beras-beras yang memang layak untuk dikonsumsi oleh rakyat. Pada satu ketika terjadi sesuatu, beras-beras yang ada itu tidak sepenuhnya bisa dikonsumsi. Dalam reses kemarin ada gugatan dari salah satu kepala desa. Kami dipaksa untuk memanfaatkan BPNT itu beras dari Bulog. Berasnya sudah tidak bisa dikonsumsi. Apakah kita akan tega? Beras-beras yang sudah tidak layak huni itu akan diberikan kepada orang-orang yang sedang membutuhkan saat kalau memang terjadi bencana alam. Jadi menurut hemat kami, Kepala Bulog bisa mengusulkan kepada pemerintah untuk tidak terus-terusan barang itu disimpan, ya, apakah itu dilelangkan, apakah juga ada izin pemerintah bisa dikeluarkan untuk bisa adanya aliran stok-stok baru. Ya, bisa dengan metodologi PIPO, ya, yang maksud pertama keluar pertama, sehingga yang stok akhir itu adalah barang-barang yang terbaik. Itu. Kami mencatat di sini catatannya Pak Kabulog, ini piutang pada pemerintah, nih beras yang dapat disposal itu mencapai 173 miliar yang tidak bisa dimanfaatkan ini, ya. Kenapa tidak sekarang nih yang ada tahun 2018, 2019 segera dikeluarkan? Minta izin kepada Menko Equin untuk izin dilelangkan, masih ada nilai rupiah buat mengurangi beban negara. Jangan terus-terusan menunggu bisa sudah layak diajukan baru diajukan penagihan. Barangnya sudah tidak bisa dimanfaatkan. Itu. Kemudian di tahun 2020 pengadaannya itu 359.000. Itu sudah 1 tahun. Ini pun juga sudah tidak layak dipakai. Sudah, walaupun mungkin bisa diolah menurut Pak Kabulog kan akan bisa diolah. Beberapa wajahnya bagus, ya, tapi sulit dimanfaatkan. Ya. Ini juga calon-calon beban kepada APBN kita. Jadi usulnya konkretnya adalah sampai dalam kesimpulan ini, mohon manajemen pengelolaan cadangan beras pemerintah itu mohon untuk diadakan perubahan agar supaya sirkulasi beras cadangan pemerintah tidak numpuk di gudang, bisa dikeluarkan. Itu. Ini mekanisme seperti apa kita akan usulkan pada pemerintah. Kemudian yang kedua Pak Kabulog, kan? Tugas Bapak itu kan wewenang yang diberikan adalah bagaimana menghimpun keuntungan, ya. Itu apa yang tadi dibicarakan masalah gula, apa yang dibicarakan masalah daging, itu rakyat menanti kehadiran Bapak, ya. Tidak layak, tidak elok di bulan suci Ramadan ada rakyat bagi-bagi ayam yang kemarin tuh. Pada itu adalah kesempatan rakyat mendapatkan keuntungan, malah sebaliknya. Itu malah ayam dibagi-bagi karena tidak laku dijual. Itu.
Kenapa itu terjadi, Pak Ketua? Persoalannya karena pemerintah tidak hadir. Bagaimana mengatasi persoalan turunnya harga? Dalam rangka melawan, menghadapi ya pengusaha besar yang menggunakan sistem kartel dalam melakukan bisnis ayam, khususnya daging ayam. Semuanya dikuasai oleh Samsung, dikuasai oleh Kompet, pemerintah membiarkan. Mestinya Perumbulok yang tampil berhadapan sama mereka demi rakyat. Ini juga kesimpulan berikutnya, Pak Ketua, ya, supaya Perumbulok dijadikan lembaga untuk bisa melindungi kepentingan rakyat di saat rakyat membutuhkan itu. Yang ketiga, ya kami mohon Pak Ketua izin untuk disampaikan neraca keuangannya, termasuk juga neraca rugi labanya, gitu ya, supaya kami juga tahu, ya. Karena tadi 14 triliun utang, ya seolah-olah kami bahwa itu karena cadangan pemerintah. Padahal cadangan pemerintah utangnya tinggal 1,273 triliun. Jadi artinya apa? Sisa yang lain itu adalah sisa proses bisnis yang dijalankan oleh Perumbulok. Menurut data yang ada di sini, mudah-mudahan saya tidak salah. Ya. Untuk tidak salah, saya mohon disampaikan datanya supaya kita tidak tiap saat bertemu hanya soal cadangan pemerintah, padahal juga ada lebih besar lagi yang harus dijalankan oleh Perumbulok. Ya. Ini anggota pimpinan Kopok saya mau bicara tapi lagi ada di luar ini. Ya, itu. Ya Pak Ketua, mungkin kesempatan lain untuk diberikan kesempatan bahwa tertitip pada saya ingin menyampaikan sesuatu. Itu saja untuk sementara. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh.